Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Hari ini belajar lagi bahasa Indonesia, masih materi tentang teks eksposisi. Ya, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang paragraf dari teks eksposisi, gagasan dan faktanya. Nah, pertama yaitu ada paragraf. Eksposisi ini kan berupa paragraf. Apa sih itu paragraf? Paragraf adalah kalimat atau rangkaian kalimat yang mengungkapkan satu ide pokok, boleh dilengkapi dengan ide penjelas. Maksudnya apa? Jadi dari paragraf tersebut berisikan ide pokok yang dituangkan dalam kalimat topik. Nah, isinya juga ada ide penjelas yang dituangkan dalam kalimat penjelas. Jadi, di dalam paragraf itu ada dua, ide pokok dan ide penjelas. Ide pokoknya kalimat topik, sedangkan ide penjelas adalah kalimat penjelas. Nah, biasanya ide pokok ini inti dari pembahasan. Nah, di sini ada pola pengembangan teks eksposisi. Yang pertama ada pola pengembangan umum khusus, atau disebut juga deduksi. Ini biasanya inti dari pembahasannya ada di atas. Lalu ada pola pengembangan khusus umum atau disebut juga induksi, intinya ada di bawah. Ada pola pengembangan proses, dan yang keempat ada pola pengembangan eksposisi ilustrasi. Ya, pola pengembangan umum khusus. Jadi umumnya itu adalah inti. Nah, lalu selanjutnya di kalimat-kalimat selanjutnya merupakan kalimat khusus. Nah, maksudnya kalimat utama berada di depan atau di awal paragraf, deduktif di depan. Nah, ini merupakan contoh dari paragraf deduktif atau umum khusus. Nah, di sini contohnya kebersihan sangat menjadi masalah di sekolah. Nah, ini terjadi karena banyak murid-murid yang tidak sadar akan kebersihan, padahal kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, jadi inti dari pembahasan ini adalah kebersihan sangat menjadi masalah di sekolah. Jadi, gagasan utama, ide pokok, atau inti dari pembahasannya adalah kebersihan sangat menjadi masalah di sekolah. Mengapa kebersihan sangat menjadi masalah di sekolah ini menjadi ide pokok atau gagasan utamanya? Dikarenakan ini menjadi inti, sehingga di bawahnya akan melengkapi dan membuat suatu kalimat-kalimat yang menyangkut pautkan tentang kebersihan tersebut. Nah, ini selanjutnya ada pola pengembangan khusus umum. Nah, dibalik ya, kalau tadi umum khusus, yang ini khusus umum. Jadi umumnya tetap inti, hanya saja umumnya atau intinya atau gagasan utama ide pokoknya itu ada di akhir. Nah, kalimat utama berada di akhir paragraf, atau ide pokok gagasan utamanya ada di akhir paragraf. Nah, khusus umum ini dia disebut juga induksi atau induktif. Ini merupakan contoh dari khusus umum atau induksi atau induktif. Saya sangat setuju dan adanya kegiatan kerja bakti seminggu sekali, karena jika lingkungan hidup bersih maka kita juga akan sehat. Maka dari itu, kegiatan kerja bakti sangat penting di lingkungan sekolah. Nah, jadi inti pembahasannya atau kalimat utamanya berada di akhir. Nah, biasanya ciri-ciri dari paragraf induktif, induksi, ataupun khusus umum ini yang ide pokoknya di akhir paragraf, ini biasanya sebelumnya ada kata hubung. Nah, setelah titik ada kata hubung. Nih, contohnya, maka dari itu, kegiatan kerja bakti sangat penting di lingkungan sekolah. Nah, bisa juga oleh sebab itu, maka dari itu ya. Ini kuncinya. Selanjutnya ada pola pengembangan proses. Pola ini menjelaskan suatu proses yang berhubungan dengan terjadinya sesuatu atau yang berhubungan dengan cara melakukan sesuatu. Jadi di dalam teksnya itu ada suatu proses. Nah, penjelasan suatu proses. Ini merupakan contohnya. Ada 5 cara untuk mengatasi rasa takut. Pertama, persiapkan. Nah, jadi ciri-cirinya yaitu ada pertama, kedua, ketiga. Jadi di sini suatu proses yang ditulis teks. Nah, selanjutnya ada pola pengembangan eksposisi ilustrasi. Pola ini menjelaskan informasi dengan ilustrasi atau contoh agar informasinya mudah dipahami. Jadi, memberitahu suatu informasi dengan sesuatu yang dapat dipahami oleh para pembacanya.
Nah, di sini kan ada contohnya, sampai hari ke-8 bantuan untuk para korban gempa Yogyakarta belum merata. Hal ini terlihat di beberapa wilayah Bantul dan Jetis. Nah, misalnya di desa Piungan. Kenapa ini disebut ilustrasi? Biasanya ciri-ciri pada pengembangan ekspresi ilustrasi ini terdapat kata misalnya, karena ini merupakan sesuatu yang biar dapat dipahami. Jadi diberi suatu penjelasan semisalnya. Hanya itu saja penjelasan dari Bu Hani hari ini. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar Classroom. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.